Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadil mu'minin bil irfan wa akramahum min mazidi fadlahu bi ru'yatihi fil jinan. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibu a'lamul maqam. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah rahmatal anam. Illaulahu lakanat ahwaluhum aqbah minal an'am. Wa ala alihi al-bararah al-kiram wa ashabihi bihadzulan wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin tantiqu fihi jami'al aqtar wa yabkamu fihi al-lisan. Salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ma damat al-awqat wal-awzan wal-awan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kemarin adalah adab menulis dan membaca, adab sebelum menulis dan membaca Al-Quran. Pembahasan kita hari ini adalah adab pada saat menulis dan membaca Al-Quran. Pada saat kita memulai memegang mushaf Al-Quran atau menulis, maka kita awali dengan ta'awudz, yaitu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam firman Allah surah An-Nahl, فَإِذَا قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى آخِرih. Jika membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang karena sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang beriman. Dan begitu pula orang-orang beriman tidak memiliki kemampuan kecuali dengan membaca ta'awudz, yaitu memohon pengampunan, mohon perlindungan dari Allah. Maka dari itu, dalam membaca Al-Fatihah, Al-Quran keseluruhan, awalilah dengan pembacaan ta'awudz. Kemudian setiap di awal-awal surat ada dua pendapat, diperbolehkan membaca basmalah. Tidak ada juga yang tidak mengharuskan membaca basmalah. Tapi mari kita sama-sama mengambil yang membaca basmalah. Karena yang membaca basmalah itu lebih baik dan lebih utama. Yang kedua, adab menulis Al-Quran adalah membaguskan suara bacaan Al-Quran. Zayyinul Quran bi aswatikum. Perbaikilah atau merdukanlah membaca Al-Quran dengan suaramu. Yang ketiga, tartil, perlahan-lahan. Jangan terburu-buru. Jangan membaca Al-Quran sebagaimana banyak orang membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka. Jangan lupa. Bacalah perlahan. Nikmati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ila akhir. Bacalah perlahan, nikmati. Yang keempat, memperhatikan panjang pendeknya bacaan. Dalam hal ini adalah kita harus mengetahui keilmuan panjang pendeknya bacaan. Di dalam keilmuan yang tersendiri yang disebut ilmu tajwid. Di situ dibahas baik panjang maupun pendeknya bacaan. Dalam ilmu tajwid hal tersebut disebut mad. Mad adalah panjang dan pendeknya. Yang kelima, jahr atau bersuara jelas. Jangan membaca Al-Quran kemudian diam saja. Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan suara yang jelas. Dan jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan suara yang jelas. Gunakanlah suara yang jelas sehingga makhrajnya, panjang pendeknya, hukum-hukum pada saat membaca jelas. Itulah adabnya. Rasulullah dalam setiap sholatnya, Sayyidah Aisyah meriwayatkan dalam hadisnya, belum ada saya dengarkan orang membaca Al-Quran dengan makhraj, dengan suara yang lembut dan makhraj yang sangat jelas. Jadi Rasulullah setiap hari dalam sekali sholat, dalam setiap sholat, selalu mengajarkan panjang pendeknya, suaranya, kemudian makhrajnya. Rasulullah biasa membaca Al-Quran dengan irama jiharka. Nah, irama itu irama yang selalu dipakai Rasulullah dalam setiap sholat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, bacalah dengan suara yang jelas. Lanjutkan. Penulisan huruf Arab yang dimulai dari kanan mengarah ke kiri. Ada penulisan di Indonesia dari kiri ke kanan. Sedangkan untuk penulisan bahasa Arab dimulai dari kanan ke kiri. Sehingga apa yang membedakan? Yang membedakan arah penulisan. Dan ditulis hurufnya dulu, kemudian titiknya, baru harf. Itulah cara penulisan bahasa Arab. Selanjutnya, menulis menggunakan pensil 2B yang berkualitas baik. Karena memang penulisan Iqra' bil Qalam, metode follow the line, yang terbaik menggunakan pensil 2B. Kenapa menggunakan pensil 2B? Karena biar computerized. Pada saat dimasukkan ke dalam komputer, dia akan terlihat guratan-guratannya. Sehingga pada saat orang menulis, maka akan diketahuilah guratan. Dalam ilmu psikologi, kita biasa mendengar grafologi atau ilmu yang meneliti tentang goresan pena. Seseorang akan bisa diketahui karakternya atau bisa diketahui kondisi mentalnya saat itu dari goresan pena. Maka pada saat menulis Iqra' bil Qalam, metode follow the line, usahakanlah dalam mental terbaik. Maksudnya mental terbaik apa? Kita ambil nafas dulu pelan-pelan, fokus, baru lakukan penulisan yang baik. Karena pada saat mental kita tidak baik, maka akan terbaca di dalam hasil tulisan. Selanjutnya, penulisan harus selesai tuntas dalam satu ayat. Jangan diputus di tengah-tengah ayat
kemudian selesai. Diputus di tengah-tengah ayat, kemudian memutuskan terus Bapak Ibu baca Shadaqallahul Azim, maka ayat selanjutnya terputus. Itu bahasanya kalamullah itu tidak sempurna. Ibarat orang ngomong, kalau begitu sudah selesai. Selanjutnya apa? Tidak selesai. Nah, ini manusia saja dengan bahasa seperti itu tidak sempurna, mengakibatkan ketidaksempurnaan. Apa yang akan diterima oleh orang lain? Apalagi kalau. Maka dari itu, mohon Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam penulisan tuntaskan dalam selanjutnya menulis atau membaca konsentrasi. Karena memang menulis kalau kita tidak konsentrasi, tulisan kita akan belepotan, kita akan acak-acakan. Jadi usahakan Bapak Ibu menulis dalam kondisi yang sangat fokus atau paling tidaknya konsentrasi dengan apa yang ditulis. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai sandaran saat penulisan. Yang satu sedang menulis, yang satu menyandarkan tangannya di atas tulisan. Maka mohon untuk jangan menyandarkan tangan yang kiri di atas Al-Quran. Ya, ini adabnya. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai sandaran tangan. Usahakan tangan ada di luar Al-Quran yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan menulis. Atau sebaliknya, jika orang tersebut orang kidal atau yang memang lebih terbiasa menggunakan tangan kiri, yang tangan kanan jangan di atas Al-Quran. Maka tangan kanan tetap di sampingnya Al-Quran. Ya, jangan menjadikan Al-Quran sebagai sandaran saat penulisan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adab menulis dan membaca Al-Quran saat penulisan yang kami himpun sebetulnya masih banyak lagi yang perlu masih dihimpun. Tapi ini standar yang paling sederhana untuk kita pegang. Ya. Baik, kita lanjutkan. Dengan adab setelah menulis dan membaca Al-Quran. Mengucap Sadaqallahul Azim. Banyak perdebatan di sini. Mengucap kalimat Sadaqallahul Azim. Banyak perdebatan. Ya. Apalagi memang kalimat ini bukan sesuatu yang lazim atau yang biasa dipakai oleh orang-orang banyak pada zaman sahabat ataupun pada zaman Rasulullah. Tapi ini sebetulnya kalimat ini memiliki arti Maha benar Allah. Kita ingin menyampaikan kepada apa yang telah kita baca. Kita ingin meyakinkan kepada diri kita bahwa kalamullah adalah benar. Kalamullah adalah tidak ada pengkhianatan di dalam. Betul-betul benar. Tidak ada keraguan di dalam. Maka kalimat itu ditutup dengan Shadaqallahul Azim. Ya, Shadaqallahul Azim. Maha besar Allah. Maha benar Allah. Yang Maha Agung. Kita tutup kalimat setelah kita membaca ataupun menulis Al-Quran dengan kalimat Shadaqallahul Azim. Kemudian mencium mushaf. Tidak ada ajarannya mencium mushaf dalam
ajaran membaca Al-Quran. Tapi yang namanya adab memang kadang ada adab yang tertulis, ada adab yang tidak tertulis. Nah, pada saat kita mencium mushaf, kita mengharapkan dari apa yang kita baca bisa masuk ke sanubari kita, bisa kita fahami, bisa kita ambil keberkahannya, bisa kita ambil barakahnya, kita bisa ambil karamahnya, dan kita bisa ambil manfaatnya. Yang terutama ta'zimnya kita terhadap kalamullah. Sebagaimana ta'zimnya kita terhadap orang tua, yang apabila bertemu dengan orang tua kita, kita akan bersalaman, kita akan cium tangan kedua orang tua. Bukan berarti melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Melainkan ini adalah adab. Adab adalah sifat ta'zim kita terhadap kalamullah. Ya, Bapak Ibu, mencium mushaf tidak ada ajarannya. Tapi adab kita memposisikan diri kita bahwa kita yang membutuhkan. Tidak ada ajarannya, betul. Tapi kita membutuhkan, mengharapkan, memposisikan diri kita agar kita bisa mentakzimi, mengagungkan mushaf itu sendiri. Ya. Saat membawa mushaf, hendaknya meletakkan di dada atau di atas kepala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita mungkin masih ingat pada zaman-zaman Bapak Ibu muda dulu, zaman kakek kita, atau orang tua kita, atau kakek kita. Kita diajarkan sebelum kita mengaji, kita berangkat ke masjid. Kita membawa Al-Quran. Al-Quran yang kita bawa tidak seperti saat ini. Sebagaimana, mohon maaf, membawa majalah ataupun buku-buku yang lain. Hanya dipegang begini, terus ditenteng begini. Tidak. Letakkanlah di sini. Letakkan mushaf yang hendak kita baca atau yang sudah kita baca. Sebelum kita letakkan di tempat yang tinggi, letakkanlah di dada. Ini pun merupakan ta'zim, penghormatan. Jangan seperti saat ini. Mohon maaf, Al-Quran tetap istimewa. Tapi istimewanya hanya sebatas lisan. Tidak sampai ke hati. Al-Quran ditenteng, digiring-giring. Seperti mana bawa karedok, seperti mana bawa yang lainnya. Letakkanlah Al-Quran di dada. Atau di atas kepala. Dulu pada saat kita mau mengaji, kita meletakkan Al-Quran di atas. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, letakkan Al-Quran sebaik mungkin di atas kepala Anda atau di dada Anda. Sebagai bentuk kita penghormatan terhadap kalam. Sam'an wa ta'atan bikalamika ya Allah. Saya mendengar, saya taat terhadap apa yang Engkau ucapkan ya Allah. Yang menjadi ketentuan. Yang menjadi keputusan. Saya terima. Nah, letakkan di sini. Letakkan mushaf yang telah digunakan di tempat yang tinggi, yang terhormat. Dan
seandainya di situ lemari kita ada buku pelajaran A, buku pelajaran B, ada majalah, ada majalah. Jangan diletakkan Al-Quran di bawah buku tersebut. Letakkanlah Al-Quran di atas buku tersebut. Atau ada lemari baju, letakkanlah di atas lemari. Atau di rak buku yang lain. Jangan sejajarkan Al-Quran dengan rak buku yang lain. Letakkan selalu di atas. Karena pusat, karena inti dari seluruh keilmuan yang ada di buku-buku tersebut, sumbernya adalah di Al-Quran. Sumbernya di Al-Quran. Sumber dari sumber keilmuan. Di situ ada antropologi, aljabar, ada astronomi, ada kedokteran, ada semua, psikolog, ada semuanya. Maka dari itu, letakkanlah ia di tempat yang terhormat. Dan jangan menindih mushaf dengan barang yang lainnya. Walaupun barang itu adalah emas, atau walaupun barang itu adalah uang yang berlipat-lipat atau yang bertumpuk-tumpuk banyak, bukan dolar mungkin, tidak ada artinya di hadapan Al-Quran. Letakkan Al-Quran, letakkan dia, karena ilmu nur, ilmu lebih manfaat luar biasa dibandingkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kemarin telah membahas adab sebelum menulis Al-Quran, adab saat menulis dan membaca Al-Quran, adab setelah menulis dan membaca Al-Quran. Dari paparan adab sebelum, adab pada saat menulis, adab setelah menulis tersebut, adakah yang perlu saya jelaskan lagi? Jika memang ada, silakan Bapak Ibu bisa menulis di kolom apa yang perlu saya sampaikan ulang sebelum kita masuk ke pembahasan lanjutan, yaitu persiapan menulis Al-Quran, metode Iqra bil Qalam, metode follow the line. Silakan Bapak Ibu. Bisa ditulis di kolom chat ya. Waktu kita tinggal 5 menit lagi, terus nanti setelah itu kita akan lanjut lagi ya. Setelah waktu kita habis yang ini, kita mulai lagi, masuk lagi ke roomnya ya. Kita akan memulai membahas penulisan, persiapan menulis Al-Quran.